Jelas sekali pembangkangan mereka melalui pertanyaan ini. Mereka seakan ragu akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jika Allah mampu menciptakan manusia sedemikian rupa, pasti menghancurkannya kemudian mengembalikannya kembali adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada pembuka rangkaian khutbah ini, khatib berwasiat kepada dirinya pribadi dan juga kepada seluruh jamaah keluarga seiman dan seakidah sekalian, agar marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya dilakukan dengan cara mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengucapkannya dengan lisan, kemudian membuktikannya dengan amal perbuatan. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf, salah satu dari sekian banyak fungsi Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim Shad, sebuah kitab, sebuah pedoman yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Kitab ini la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Kitab ini tidak ada kebatilan padanya, tidak ada keraguan padanya. Seluruh isi kitab ini adalah benar. Karena kitab ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jal. Fala yakun fi sadrika harajun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai Muhammad, tidak perlu dadamu terasa sempit untuk menyampaikan kitab ini, karena isi kitab ini sudah pasti kebenarannya. Litunzira bihi, engkau gunakan kitab atau pedoman ini untuk memberi peringatan kepada manusia, wa dzikra lil mu'minin, dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'anul Karim ini sebagai pengingat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengingat salah satu cerita Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kemudian Allah tutup dengan betapa nikmatnya kondisi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini terletak ada di beberapa ayat
dan surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun yang akan menjadi fokus kita pada kesempatan kali ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat As-Sajdah, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi orang yang tidak beriman, lalu diakhiri dengan kondisi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengutip perkataan orang-orang yang tidak beriman. Allah berfirman, "Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid." Kata mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika kami sudah mati ditelan bumi, apakah kami akan kemudian dikembalikan seperti sedia kala? Mungkinkah hal ini terjadi? Sebuah pertanyaan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mereka lontarkan bukan untuk mencari jawaban, tapi justru untuk mengingkari keberadaan hari kiamat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka menanyakan hal tersebut dalam rangka kufur, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Jelas sekali pembangkangan mereka melalui pertanyaan ini. Mereka seakan ragu akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jika Allah mampu menciptakan manusia sedemikian rupa, pasti menghancurkannya kemudian mengembalikannya kembali adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya yang mulia, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un." Katakan wahai Muhammad, kelak kalian semua akan diwafatkan oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa yang telah Allah Subhanahu wa taala wakilkan untuk kalian semua. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, barulah kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika tadi kondisi mereka begitu congkak dan angkuh, bertanya tentang kepastian hari kiamat, bertanya tentang kepastian hari kebangkitan, maka lihatlah kondisi mereka setelah Allah Subhanahu wa taala dudukkan mereka di hadapannya. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Dan jika engkau melihat kondisi mereka wahai Muhammad, kondisi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang barusan mengingkari adanya hari kebangkitan, kondisi mereka adalah tertunduk lesu kepalanya. Jangankan mengangkat pandangan, kepala pun tidak berani mereka angkat. Jika sebelumnya di dunia mereka dengan sombongnya mengucapkan pertanyaan pengingkaran terhadap hari kiamat, kelak Allah Subhanahu wa taala akan hadapi mereka sehingga mereka tidak mampu mengangkat kepala mereka. Mereka belum masuk ke dalam neraka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tapi kondisi mereka sudah sangat mengkhawatirkan. Apa yang mereka katakan ketika sudah tertunduk lesu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Rabbana absarna, wahai Rabb kami, sungguh kami telah melihat apa yang selama ini engkau janjikan, yaitu hari kebangkitan. Wa sami'na, dan kami telah mendengar. Apa yang mereka inginkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka ya Allah, Rabb kami, kembalikan kami ke dunia. Kembalikan kami ke dunia. Sekarang kami sudah yakin bahwa hari kebangkitan, hari kebalasan itu ada. Sudah telat penyesalan mereka. Sudah nampak azab jahanam di hadapan mereka, barulah mereka menyesal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Jikalau kami menghendaki, kami akan beri seluruh jiwa, seluruh manusia, seluruh jin hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan yang lurus. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan kita di dunia ini untuk menguji siapa di antara kita yang beriman kepada Allah, tunduk terhadap perintah dan larangan Allah, dan siapa yang membangkang atas hal tersebut. Oleh karenanya, jika ada yang membangkang, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah walakin haqqal qawlu minni,
Akan tetapi sudah hak atas mereka perkataan dariku yang bunyinya la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Benar-benar pasti kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan isi neraka jahanam dengan penghuni dari kalangan manusia dan jin wal iyadzubillah. Orang-orang yang tadinya mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan jawaban, justru mereka mengingkari dengan sebuah pertanyaan. Sekarang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kekuasaannya. Disinilah mereka mulai menyesal, mereka mulai berpikir bahwasanya apa yang selama ini mereka lakukan di dunia adalah sebuah kesalahan besar wal iyadzubillah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka dimasukkan ke dalam jahanam, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kehinaan mereka masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina, Allah kembali hinakan mereka. Rasakan akibat perbuatan kalian. Kalian melupakan kami, tidak beramal, tidak menyembah kami kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian lupakan kami, kalian campakkan kami. Sekarang saatnya kami campakkan kalian di dalam jahanam. Wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dan rasakanlah akibat atas perbuatan kalian, rasakan azab yang kekal di dalam neraka. Kalian semua mendapatkan hal itu atas perbuatan kalian sendiri ketika di dunia. Kalian tidak beriman, yang ketika mereka tidak beriman, otomatis tidak ada motivasi dalam diri untuk beramal. Maka kaum muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kokohkanlah niat kita, kokohkanlah iman kita, kokohkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itulah kita mampu membuktikan keimanan kita, dan dengan itu mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bi mazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa huwal mahmudu ala kulli halin wa fi kulli hal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul 'azamati wal jalal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Amma ba'du, faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal berpisah dari dunia ini melainkan dalam kondisi muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat, keluarga seiman dan seakidah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kondisi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, pada intinya mereka berakhir dengan tragis di neraka jahanam. Bukan hanya itu, azab mereka terus-menerus kekal. Tidak ada kata istirahat, tidak ada kata lelah, tidak ada kata ampun. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan kondisi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah juga menceritakan kepada kita beberapa tips amalan yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan kenikmatan surga. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang setelahnya, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya yang beriman terhadap ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala,
adalah mereka yang ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Kharru sujada, mereka tersungkur sujud. Kemudian sabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sama sekali berlaku angkuh. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kemudian di antara amalan mereka yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, menjauhi tempat tidur. Para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala gambarkan demikian karena saking seringnya mereka melakukan ibadah di malam hari, sehingga seakan-akan lambung mereka lah yang menjauhi tempat tidur. Saking seringnya mereka melakukan qiyamul lail, bangun di malam hari saat manusia tertidur lelap, maka seakan-akan otomatis lambung mereka lah yang menjauhi tempat tidur. Allahu Akbar. Inilah kondisi orang yang beriman. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Saat mereka bangun di malam hari, yang mereka lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan, dengan penuh rasa takut, khawatir jangan-jangan amal mereka sepanjang umur mereka tidak diterima oleh Allah. Wa tama', tapi di satu sisi mereka juga berharap mudah-mudahan amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga berinfak, bersedekah atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka balasannya adalah fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tak ada satupun yang mengetahui balasan mereka yang mampu menyejukkan mata. Balasan mereka adalah surga yang tidak ada sepasang mata yang pernah melihatnya, tidak ada sepasang telinga yang pernah mendengar suaranya, bahkan tidak pernah terbesit di hati salah seorang di antara kita. Itulah kenikmatan yang akan mereka dapatkan, eksklusif untuk mereka, khusus untuk mereka. Berkebalikan jauh dengan azab yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagaimana orang yang tidak beriman dibalas atas amalnya, begitu pula orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibalas amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat banyak, di mana mereka mendapatkan surga yang di dalamnya terdapat banyak sekali kenikmatan. Maka kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita buktikan keimanan dan ketakwaan kita dengan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan teladan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau perintahkan kita kerjakan, yang beliau larang kita jauhi. Semudah itu agama Islam dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita hanyalah melaksanakannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.